Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafaril Istiqlal dengan NIM 2311022024. Saya berasal dari kelas 2A D4 Akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Electronic Data Processing System. Apa itu EDP System? Pengertian EDP System. EDP System adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk memproses data transaksi secara efisien, meliputi input, proses, dan output data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Selanjutnya yaitu tujuan Electronic Data Processing System. Yang pertama itu efisiensi operasional. Maksudnya, EDP System di sini mempercepat pemrosesan data dan mengurangi waktu tunggu yang diperlukan. Lalu yang kedua, keakuratan data, yaitu Electronic Data Processing System meminimalisir dari kekeliruan penginputan data secara manual. Lalu yang ketiga, pengendalian internal, yaitu dengan Electronic Data Processing System, audit data dapat dilakukan dengan mudah dan juga aman. Dan terakhir, penyimpanan dan aksesibilitas, yaitu menyediakan data yang terorganisir dan mudah diakses oleh siapapun. Lalu selanjutnya, tahapan dalam Electronic Data Processing System. Yang pertama yaitu input data, yang kedua pemrosesan data, dan yang ketiga ada output data. Selanjutnya yaitu beberapa cara input data. Yang pertama itu input manual. Data diinput dalam dokumen yang ditulis dengan tangan. Contohnya seperti faktur dan pesanan pelanggan. Lalu yang kedua, input batch dengan kontrol dokumen. Pada input batch ini, maksudnya data dikumpulkan secara berkelompok. Lalu yang ketiga, input elektronik. Data langsung dimasukkan ke dalam sistem komputer. Lalu selanjutnya, metode pemrosesan data. Yang pertama yaitu batch processing. Metode batch processing, yaitu data yang diproses secara periodik dalam kelompok. Ciri-cirinya yaitu data dapat dikumpulkan terlebih dahulu dan diproses bersama-sama. Kelebihannya, biaya operasional lebih rendah, lalu efisiensi atau volume data besar. Kekurangannya, data not up to date. Lalu yang kedua yaitu real-time processing. Pada metode real-time processing, pemrosesan data segera setelah data diinput. Ciri-cirinya, transaksi langsung diterapkan pada file master dan laporan dapat dihasilkan seketika. Kelebihannya, file selalu up to date. Lalu yang selanjutnya, metode output data. Itu pertama metode electronic output. Pada metode output elektronik, kelebihan metode ini, metode output elektronik termasuk kemudahan akses dan analisis data. Ini memungkinkan informasi terkini dan penggunaan dalam sistem berbasis real-time. Lalu yang kedua, output manual. Pada metode output manual, memproduksi dokumen fisik yang berguna untuk referensi, namun kurang efisien untuk volume data yang besar dan tidak mudah dianalisis. Kelebihan Electronic Data Processing System. Yang pertama, kecepatan dalam pemrosesan, karena pada Electronic Data Processing System ini tidak lagi manual. Lalu yang kedua, keakuratan data. Yang ketiga, efisiensi biaya. Dan yang keempat, penyimpanan dan akses data. Yang kelima, keamanan data. Dan keenam, skalabilitas. Selanjutnya, kekurangan Electronic Data Processing System. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Lalu yang ketiga,
kerentanan terhadap ancaman keamanan. Yang keempat, kompleksitas sistem. Dan yang kelima, kurangnya fleksibilitas manual. Terakhir, ketergantungan pada lingkup dan jaringan. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang EDP sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.